Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan tentang materi TPS ya, yaitu penalaran matematika. Jadi di part pertama kakak sudah bahas tentang penalaran umum, nah di sini kakak akan membahas tentang penalaran matematika. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis bilangan, yaitu bilangan bulat. Contoh soalnya, Adit dan Nisa masing-masing membawa satu bungkus permen, di mana Adit mendapat 45 permen dan Nisa mendapat 60 permen. Adit dan Nisa akan mengemas permen tersebut ke dalam 13 kantong. Adit dan Nisa berdiskusi agar permen-permen tersebut terbagi secara merata. Nisa menyarankan agar menggabungkan permen dan melakukan pengurangan berulang sejumlah 13 permen, satu permen untuk setiap kantong, sampai permennya habis. Nah, jumlah permen terbanyak dalam kantong adalah, jadi setelah digabungkan, mereka ngebagi nih satu-satu sampai 13 kantong. Nah, jadi untuk kantong yang paling banyak itu isinya berapa? Maka diketahuinya Adit memiliki 45 permen, sedangkan Nisa memiliki 60 permen. Nah, kalau kita totalkan, maka permen yang dimiliki oleh keduanya adalah 105 permen. Nah, lalu gimana? Nah, tadi kan permennya itu akan dibagi menjadi 13 kantong ya. Ya udah, berarti 105 dibagi 13 itu hasilnya adalah 8,07. Nah, jadi dalam setiap kantong itu isinya ada 8 permen ya. Nah, tapi kan di sini 8-nya koma ya, 8,07. Otomatis jumlah permen terbanyak dalam kantong adalah ada yang dapat 9. Karena kan kalau 8 semua berarti kalau 13 dikali 8 itu kan 104 ya. Berarti nanti ada satu kantong yang isinya 9. Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah D. Jadi jumlah permen terbanyak dalam kantong adalah 9. Sisanya 8 semua. Contoh yang kedua, di kawasan tempat tinggal Dodi terjadi bencana banjir yang menyebabkan Dodi dan warga lainnya harus mengungsi. Untuk membantu masyarakat, Ketua RT setempat berencana membagikan paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Paket sembako berisi 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak, dan 5 kg beras. Paket tersebut akan dibagikan kepada 45 warga. Jika satu dus itu memiliki 40 bungkus isinya ya, maka dus mie instan yang dibutuhkan oleh Pak RT ada berapa dus? Nah, pilihannya ada 4, 5, 6, 7, atau 8. Maka yang diketahuinya, pertama tadi jumlah warganya ada 45 orang ya yang mau dikasih paket sembako. Terus dalam satu paket isinya itu harus ada 5 mie instan. Nah, sedangkan dalam satu dus itu isinya ada 40 bungkus mie instan. Maka kita cari dulu ya jumlah mie instan yang dibutuhkan. Berarti banyak mie yang dibutuhkan itu 5 bungkus dikali 45 warga ya kan. Berarti yang dibutuhkan itu adalah 225 bungkus. Nah, berarti jumlah dus yang dibutuhkan adalah 225 dibagi 40, ya berarti 5,625. Otomatis, maka jumlah dus yang dibutuhkan itu bukan kita bulatin jadi 5 ya, tapi jadi 6. Karena kalau 5 kan otomatis nanti kurang ya jumlahnya, karena 5 kali 40 kan baru 200. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 225. Jadi kita bikinnya 6 dus. Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah yang C, 6 dus. Jenis bilangan yang kedua ada bilangan pecahan. Contoh soalnya, Pak Budi memiliki 5 ekor sapi perah. Susu dari kelima sapi tersebut dimasukkan ke dalam wadah dengan ukuran yang sama. Jadi ada wadah A, B, C, D, E. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, masing-masing itu terisi yang botol A itu 2/5, botol B itu 4/8, botol C 5/9, botol D 6/13, botol yang E 7/12. Pak Budi akan menggabungkan dua wadah menjadi satu. Agar tidak tumpah, maka wadah yang tidak mungkin digabung adalah A dan B, A dan C, A dan D, A dan E, atau C dan E.
Maka yang diketahuinya tadi untuk botol A ada 2/5 isinya, B 4/8, C 5/9, D 6/13, dan E 7/12. Nah, opsi pertama itu kan A dan B digabung. Maka A itu kan 2/5 ditambah 4/8. Samakan penyebut ya, berarti 40. 40 dibagi 5 itu kan berarti 8, 8 kali 2, 16. Nah, lalu ini 40 bagi 8, 5 kali 4 adalah 20. Berarti 16 tambah 20 itu 36/40 atau sama dengan 0,9. Nah, opsi yang B adalah A dan C yang digabung. A 2/5 ditambah 5/9. Samakan penyebut jadi 45. Nah, 45 bagi 5 berarti 9. 9 kali 2 berarti 18. 45 bagi 9 itu 5. 5 kali 5, 25. 18 tambah 25 itu 43/45 atau 0,96. Opsi C, A dan D digabung. A 2/5 ditambah 6/13. Samakan penyebut berarti 65. 65 dibagi 5 itu 13. 13 kali 2, 26. 65 bagi 13 itu 5. 5 kali 6 berarti 30. 26 tambah 30 berarti 56/65 atau sama dengan 0,86. Yang D, A dan E digabung. A 2/5 ditambah 7/12, maka penyebutnya 60. 60 bagi 5, 12. 12 kali 2, 24. 60 bagi 12, yaitu 5. 5 kali 7 berarti 35. 24 tambah 35 itu berarti 59 ya, per 60 atau 0,98. Dan yang terakhir, C dan E yang digabung. C-nya 5/9 ditambah 7/12. 5/9 sama 7/12 berarti penyebutnya 108 ya. 108 bagi 9 berarti 12. 12 kali 5, 60. 108 bagi 12 itu berarti 9. 9 kali 7 berarti 63. 60 tambah 63 berarti 123/108, yaitu 1,14. Nah, otomatis yang tidak mungkin digabung ya, itu adalah yang E. Kenapa? Karena kalau A sampai E ini kan 0, berarti tidak sampai 1 ya, maka susunya tidak akan tumpah. Sedangkan ini kan lebih dari 1, otomatis susunya akan tumpah. Jadi ini tidak mungkin digabung. Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah yang E. Jadi yang tidak mungkin digabung adalah C dan E. Contoh yang kedua, besok Naira akan berulang tahun dan ibunya akan membuatkan kue bolu yang akan dibagikan di kelasnya pada saat ulang tahun. Pembagiannya, guru akan mendapatkan 6/24 bagian, siswa perempuan akan mendapatkan 0,625 bagian, dan sisanya diberikan untuk siswa laki-laki. Maka bagian kue untuk siswa laki-laki adalah A 1/3, B 1/4, C 1/8, D 2/3, atau E 4/3. Nah, berarti untuk diketahuinya, tadi bagiannya 6/24 diberikan untuk guru, 0,625 diberikan untuk siswa perempuan, sisanya untuk siswa laki-laki. Maka bagian untuk siswa laki-laki atau X maka sama dengan 1, dia kan totalnya 1 berarti ya, dikurang 0,625 ditambah 6/24 ya. Nah, yang 0,625 kita jadikan pecahan juga ya, biar sama, berarti 625/1000 ditambah 6/24. Nah, kita kecilin dulu ya, biar nggak terlalu besar ini ya. Berarti X sama dengan 1 dikurang 5/8 tambah 1/4. Nah, lalu samakan penyebut jadi 8 ya, jadi 1 dikurang 5 tambah 2/8, atau sama dengan 1 dikurang 7/8. Nah, maka kita samakan lagi ya, penyebutnya dijadikan sama-sama pecahan, berarti ini 8 kurang 7/8. Maka X-nya adalah 1/8, sehingga untuk siswa laki-lakinya bagiannya adalah 1/8. Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah yang C. Jadi bagian untuk siswa laki-laki adalah 1/8. Nah, untuk jenis bilangan yang ketiga ada bilangan pangkat. Nah, contoh soalnya, siput pisang atau Areolimax terlahir dengan 2 jenis kelamin sekaligus. Meski begitu, mereka tetap bisa melakukan reproduksi secara berpasang-pasangan. Ketika siput pisang tidak menemukan pasangan yang sesuai, jadi siput pisang ini akan mencari pasangan dengan ukuran tubuh yang sama. Nah, nanti kalau nggak ketemu, siput pisang ini akan menghamili dirinya sendiri.
Nah, jika seekor siput pisang itu memiliki 2 ekor anak, nah jadi contohnya kayak gini ya ilustrasinya ya. Jadi kalau misalnya nggak ketemu pasangan, kan dia bisa menghamili diri sendiri. Nah, jika seekor siput pisang itu punya 2 ekor anak, dan setiap anaknya itu punya 2 ekor lagi, dan seterusnya, maka total banyaknya siput pisang sampai generasi keempat adalah, nah jadi ini kan generasi ke-1-nya, generasi kedua, nah kalau generasi keempat jumlahnya ada berapa? Maka diketahuinya seperti ini ya pola ilustrasinya. Jadi 1 punya anak 2, 2 nanti punya anak 4 dan seterusnya. Jadi kayak membelah diri gitulah ya. Maka total banyaknya siput pisang sampai generasi keempat adalah, berarti yang pertama kan tadi 1 ya ditambah 2 pangkat 1 untuk generasi pertama. Generasi keduanya berarti 2 pangkat 2, generasi ketiganya 2 pangkat 3, dan generasi keempat 2 pangkat 4. Berarti 1 ditambah 2 pangkat 1 kan 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16 ya. Nah, berarti kalau kita total, maka totalnya ada 31 ekor siput. Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah yang B ya, 31 ekor siput. Nah, materi selanjutnya ada pola bilangan. Contoh soalnya yang pertama 4, 12, 6, 16, 8, 20, dan 10. Maka dua angka selanjutnya berapa? Nah, berarti kalau kita perhatikan ya, ini adalah pola bilangan dengan pola lompat satu suku. Karena coba kalau kalian perhatikan ya, ini 4 ke 6. Ini kan lompat 1 ya. Nah, 4 ke 6 itu kan berarti tambah 2. 6 lompat 1 ke 8 ini sama ya, 6 ke 8 berarti tambah 2. 8 lompat 1 ke 10, nah 8 tambah 2 juga. Nah selanjutnya 10 lompat 1 berarti 10 tambah 2, 12. Nah untuk yang angka keduanya berarti sama ya, ini kalau kita perhatikan 12 lompat 1 ke 16, berarti 12 ke 16 ini tambah 4. 16 lompat 1 ke 20, berarti 16 ke 20 sama ya, tambah 4. 20 lompat 1 tambah 4, berarti 24. Sehingga jawabannya adalah 24 dan 12. Contoh selanjutnya ada deret angka 3, 4, 5, 6, 9, 4, 12, 14, 3, 24, 19, 2. Lalu angka selanjutnya berapa? Nah, berarti kalau kita perhatikan, ini adalah pola bilangan lompat 2 suku. Coba kalau kalian perhatikan ya. Jadi ini kan 3, 4, 5 lompat 2 ya. Berarti kan ke 6 ya. 3 ke 6. Terus 6 lompat 2 ke 12. 12 lompat 2 ke 24. 24 lompat 2. Nah ini X gitu ya. Nah berarti 3 ke 6, 6 ke 12. 12 ke 24 itu berarti berapa? Dikali 2 ya. Berarti ini polanya adalah dikali 2, dikali 2, dikali 2. Maka 24 dikali 2 berarti 48. Nah, pola yang kedua, nah ini kan 4 lompat 2 ya, angka keduanya kan berarti kan 4 nih. 4 lompat 2 ke 9. 9 lompat 2 ke 14. 14 ke 19, nah berarti ini tambah 5, tambah 5, tambah 5. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada lagi ya angkanya ya, berarti 19 tinggal ditambah 5 itu jawabannya 24 ya. Nah, sedangkan angka yang ketiganya ini kalau kita lihat polanya itu kurang 1 ya. 5 kurang 1 kan jadi 4, 4 kurang 1 jadi 3, 3 kurang 1 jadi 2. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D, 48. Next ada angka 2, 32, 5, 10, 3, 16, 10, 8, 4, 8, 20, 6, dan 5. Maka angka selanjutnya berapa? Nah coba kalau kita perhatikan, maka ini adalah pola lompat 3 suku. Nah coba ya, jadi ini 2, coba kalau lompat 3 itu berapa? Ketiga ini ya. Nah terus 3 lompat 3 ke 4, 4 lompat 3 ke 5. Nah berarti ini yang pertama lompat 3 itu tambah 1 ya. Sedangkan angka yang kedua, ini kan 32 nih. 32 lompat 3. Tuh, 23. Berarti ini 32 ke 16. Nah, ini berarti dibagi 2. 16 lompat 3. Berarti dibagi 2. Ada 8. Pas ya? 82 lompat 3. Nah, ini berarti 8 dibagi 2 ya. Berarti jawabannya adalah 4 ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, 4. Next ya, ada angka 3, 6, 4, 2, 4, 2, lalu ada 1. Nah, berarti coba kalau kalian perhatikan ini kira-kira polanya apa? 3 ke 6, 6 ke 4, atau 4 ke 2. Nah, itu kira-kira apa nih? Nah, ya, jadi ini adalah pola bilangan, pola operasi berubah,
dengan angka tetap. Maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. Ini kan 3, 6, 4, 2, 4, 2, 1 ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini 3 ke 6 itu dikali 2 ya. 6 ke 4 itu apa? Dikurang 2. 4 ke 2 ini dibagi 2. Nah, 2 ke 4 berulang lagi nih kan? Dikali 2, 4 ke 2 dikurang 2 dibagi 2. Berarti ngulang lagi nanti. Berarti 1 dikali 2 2. Maka jawabannya adalah yang B2. Nah, dengan pola yang serupa seperti ini ya, pola operasi berubah dengan angka tetap ya. Jadi kan ini angkanya semua sama, tapi operasinya berubah. Nah, tapi berulang nanti ya. Jadi ini kali kurang bagi, kali kurang bagi, kali kurang bagi gitu ya. Nah, coba kalian kerjakan ya. Untuk yang nomor 10, nah coba kalian jawab dua angka selanjutnya ini angka berapa aja ya. Jawab di kolom komentar. Next, nomor 11 ada angka 4, 2, 8, 3, 2, lalu titik-titik ya, 2, 2, 8, 8, dan 4, 4. Nah, kira-kira polanya apa nih? Nah, jadi ini adalah pola operasi berubah, tapi angkanya juga berubah. Kalau tadi kan pola operasinya berubah, angkanya tetap. Kalau ini pola operasi berubah, angkanya berubah. Nah, maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. 4 ke 2 ini kan berarti operasinya dibagi 2 ya. Nah, 2 ke 8 ditambah 6. 8 ke 32 ini dikali 4. Nah, berarti berulang ya kan? 32 berarti dibagi 2, 16. 16 maka ditambah 6, 22. 22 dikali 4, 88. 88 dibagi 2, 44. Jadi ini operasinya berubah, yaitu bagi tambah kali, bagi tambah kali, bagi tambah kali gitu ya. Dan angkanya juga berubah, yaitu 2, 6, 4, 2, 6, 4 ya. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya, 16. Nah, coba kalian kerjakan ya. Jadi ini masih pola operasi yang berubah dengan angka berubah ya. Nah, kalian kerjakan nomor 12, jawab di kolom komentar. Next, nomor 13 ada angka 5, 8, 12, 17, titik-titik, 30, dan 38. Nah, polanya apa nih? Nah, ini adalah pola operasi tetap dengan angka berubah. Nah, jadi ini operasi matematikanya sama nih ya, cuma angkanya berubah. Oke, yang pertama, 5 ke 8. Ini berarti kan kira-kira apa nih? Tambah 3 ya. Nah, 8 ke 12 kira-kira apa nih? Kan operasinya harus tetap, berarti tambah juga kan? Berarti 8 ke 12 ini tambah 4. 12 ke 17, maka itu tambah 5. Nah, berarti setelah 5 berapa nih? Kan urut nih ya, 3, 4, 5 berarti 6 ya. Berarti 17 tambah 6 itu adalah 23. Nah, 23 ke 30 ini kan tambah 7. Nah, lalu ini tambah 8. Jadi operasinya tetap tapi angkanya berubah ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D, 23 ya. Jadi untuk pola bilangan ini memang kalian harus sering berlatih ya. Jadi mungkin ini lama-lama kalian hafal pola-polanya. Jadi kalian lebih gampang untuk nentuin polanya. Polanya apa gitu ya. Untuk nomor 14 kalian kerjakan, jawab jawabannya di kolom komentar ya. Oke, yang terakhir ini kita bahas materi KPK dan FPB. Nah, jadi KPK ini kan bisa diperoleh dengan mengalihkan semua faktor-faktor prima yang berbeda dengan catatan jika ada faktor prima yang sama, maka diambil pangkat yang terbesar. Jadi KPK diambilnya pangkat yang terbesar ya. Sedangkan FPB itu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan catatan faktor prima yang diambil adalah pangkat yang terkecil. Jadi ingat KPK diambil yang terbesar, kalau FPB diambil yang terkecil gitu ya. Nah, contoh soalnya, ini Nisa dan Dara merupakan sahabat karib yang memiliki hobi berenang. Nisa berenang setiap 4 hari sekali, nah sedangkan Dara berenang 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 1 Maret, nah pada tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi untuk kedua kalinya? Jadi bisa aja nanti di soal ditanya ketiga kalinya, keempat kalinya ya. Ini kakak yang gampang aja, jadi yang kedua kalinya. Yaitu tanggal 10 Maret, 11 Maret, 12 Maret, 13 Maret, atau 14 Maret. Oke, maka diketahuinya tadi itu Nisa sama Dara ya. Jadi Nisa berenangnya 4 hari sekali, sedangkan Dara berenang 6 hari sekali. Maka kita cari KPK-nya dulu ya. KPK dari 4 dan 6. Berarti 4 itu kan 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, sedangkan 6 itu adalah 2 pangkat 1 kali 3 atau 2 kali 3 aja lah ya. Nah, ingat tadi KPK itu kan mengalihkan faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Berarti, nah di sini kan ada 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1, maka yang terbesar berarti 2 pangkat 2 ya. Sama dikali
3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 itu sama dengan 12. Maka Nisa dan Dara berenang pertama kali itu kan tadi pada tanggal 1 Maret. Berenang kedua kali berarti tinggal ditambah 12 hari. Jadi 1 Maret 2023 ditambah 12 hari, maka 13 Maret 2023. Nah, kalau misalnya nanti ditanya yang ketiga kali, ya udah berarti tinggal tambah 12 lagi ya. 13 Maret ditambah 12 hari berarti 25 Maret ya, dan seterusnya. Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah yang D, 13 Maret. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan tentang soal-soal TPS, yaitu penalaran matematika. Mungkin nggak banyak soalnya ya, tapi semoga bisa membantu kalian untuk belajar soal-soal TPS ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.